أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam rangka menjelaskan materi PPL yang saya buat. Salam berikan salam tidak lupa juga kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang ingin saya berikan, yang pernah saya buat, yaitu tentang informasi sekolah lanjutan. Nah, karena mid assessment-nya sudah menyatakan 19% siswa membutuhkan informasi lanjutan, sekolah lanjutan, maka di sini saya ingin membahas tentang sekolah lanjutan. Bisa dilanjut? Oke. Jadi untuk sekolah lanjutan itu ada 3 ya jenisnya. Bisa di next lagi sampai 3. Jadi itu ada SMA, ada SMK, dan ada MA. Nah, ini sering kita dengar, bahkan ya sudah umum sekali di telinga kita. Jadi bagi adik-adik SMP kelas 9 yang mau melanjutkan nanti pendidikan selanjutnya, nah ini ada 3 ini, ada SMA, SMK, dan MA. Nah, dalam masing-masing jenis itu ada keunggulannya masing-masing, bahkan ada yang mencirikan dari sekolah itu sendiri. Nah, kita bahas dulu yang SMA. Nah, kalau di SMA ini adalah sekolah menengah untuk mengutamakan persiapan siswa melanjutkan pendidikan yang jenjang pendidikan lebih tinggi. Nah, maksudnya di sini jadi SMA itu lebih memprioritaskan bagi siswa yang lanjut ke SMA itu nanti ke SMA itu lulusannya akan menjadi sarjana. Jadi dia disiapkan untuk menjadi pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, itu untuk SMA. Jadi bagi adik-adik kelas 9 yang ingin cita-citanya menjadi guru gitu, atau dia pendidikannya ingin melanjutkan di kuliah nanti, nah itu bisa memilih SMA. Nah, itu SMA ya. Nah, untuk kedua itu SMK. Jadi SMK ini adalah sekolah menengah kejurusan. Nah, sesuai dengan namanya kejurusan. Jadi bagi adik-adik yang kelas 9 ini mau habis sekolah SMK itu melanjutkan ke pekerjaan, nah adik-adik bisa memilih SMK sesuai dengan namanya kejurusan. Jadi di SMK ini nanti itu guru-gurunya akan menyediakan dan mematangkan adik-adik selama 3 tahun itu untuk terjun nanti ke dunia atau lapangan pekerjaan. Nah, itu untuk SMK. Nah, yang terakhir itu ada MA. MA itu madrasah aliyah, sama seperti yang lainnya itu. Ini dari bahasa Arab ya kalau tidak salah. Madrasah itu sekolah, kalau aliyah itu menengahnya. Nah, jadi sekolah ini agak berbeda dengan pada umumnya tadi dengan SMA dengan SMK. Kalau MAN ini lebih mengajarkan yang ke Islam. Jadi di MA ini bagi yang ingin takwa kepada dan imannya lebih diperdalam lagi untuk ketakwaannya. Jadi bagi adik-adik yang paham agama atau yang suka dengan hal-hal yang berbau dengan agama, jadi cocok sekali untuk memilih di pendidikan di MA atau madrasah aliyah. Nah, boleh next. Nah, apa itu SMA? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga, jadi salah satu jenis sekolah yang dapat dimasuki setelah SMP. Jadi mengutamakan persiapan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Nah, sudah jelaskan tadi ya. Oke, next. Selanjutnya dalam rangka mempersiapkan siswa memasuki pendidikan tinggi, pada sekolah umum SMA diselenggarakan program khusus. Ada program matematika, ada program MIA ya, matematika dan ilmu alam, terus IIS, program ilmu-ilmu sosial, dan program ilmu budaya dan bahasa IBB. Nah, mungkin ada juga yang sejenisnya, jadi seperti IPA atau MIPA, terus ada juga yang mungkin IPS,
bahasa apa ya, IB ya, ibu itu apa ya, IB ya. Jadi seperti itu secara sejenisnya. Jadi untuk yang umumnya di SMA ini ada 3 jurusan yang tadi, IPA, IPS, dan bahasa. Mungkin selanjutnya. Next. Nah, yang selanjutnya ada SMK. Jadi yang saya sudah jelaskan juga, yaitu kejurusan yang akrab di telinga kita atau SME, SEMEA, dan STM. Jadi STM itu juga termasuk ke dalam SMK. Sebagian dari situ ya ranahnya. Jadi salah satu jenis yang bisa dimasuki setelah SMP. Selanjutnya, siswa yang belajar di sekolah menengah kejurusan lebih banyak dibekali keterampilan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Nah, yang setelah saya bilang tadi, jadi dia itu lebih dimatangkan siswanya itu ketika setelah lulus SMK, nanti dia akan terjun ke lapangan pekerjaan. Jadi itu dari SMK. Mungkin ada yang dari STM itu dari mesin dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada apa itu MA? Boleh di next? Ini masih tujuannya, tujuan SMK. Jadi sebenarnya dalam setiap masing-masing sekolah ada tujuannya, tapi di sini saya dapat di SMK itu ada tujuan yang lebih tertuju lagi, yaitu menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Jadi untuk dalam etos bekerja itu perlu profesionalitas ya. Jadi ini tidak bisa didapatkan di SMA maupun di MA, karena ya dia itu lebih profesional dalam bekerjanya itu akan ditempa di sini. Itu terus ada menyiapkan siswa agar mampu memilih karir. Jadi ini kurang lebih sama juga sama pada umumnya, tapi apa ya, kurang mungkin bedanya di yang tadi itu siswanya memasuki lapangan pekerjaan, jadi disiapkan matang. Untuk yang siswa untuk mampu memilih karir ini mungkin ada pada SMA, juga SMK dan UMAN. Terus yang terakhir, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah dan mengisi kebutuhan dunia usaha. Nah, dunia usaha juga perlu kadang ada tamatan SMK atau tamatan yang memang bagi orang yang tidak mau melanjutkan ke pendidikan selanjutnya atau universitas gitu, bisa disiapkan oleh SMK ini untuk apa ya, lebih menjurusannya itu untuk pekerjaannya. Selanjutnya, ini yang terakhir apa itu MA? MA itu hampir sama dengan SMA. Jadi ada 4 jurusan, ada program matematika dan ilmu alam (MIA), program ilmu sosial (IIS), dan program ilmu budaya dan bahasa, dan program ilmu keagamaan. Nah, ini ada lebih lagi jurusannya, yaitu ilmu keagamaan. Nah, di situ ada 5 untuk mata pelajaran untuk keagamaan. Yang pertama ada bahasa Arab, terus Quran hadis, ada fikih, ada SKI, dan mungkin satu lagi saya lupa. Selanjutnya, CC. Nah, ini untuk perbedaannya SMA, SMK, dan MA. Tadi sudah jelaskan pengertiannya bagaimana. Nah, kita coba bandingkan perbedaan SMA dan SMK dan MA-nya. Nah, untuk dari tujuan pembelajarannya, SMA itu lulusannya untuk pendidikan untuk sekolah tinggi. Nah, saya jelaskan tadi. Jadi lulusan dari SMA itu kemungkinan besar akan mengikuti pendidikan lebih tinggi, yaitu universitas. Sedangkan di SMK itu lulusannya untuk keterampilan kerja. Jadi dia habis SMK, habis lulus sekolah menengah, nanti dia akan bekerja. Dan yang MAN itu lebih lulusannya berpendidikan tinggi agama. Untuk aspek pembelajarannya, jadi kalau di SMA itu ada ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu bahasa. Sedangkan di SMK itu kedaulatan dan kemaritiman, pertanian dan ketahanan pangan, dan ekonomi kreatif. Kalau di MA-nya tadi yang saya bilang tadi ada 5 ilmu agamanya. Nah, yang terakhir prospek masa depannya, yaitu kalau di SMA bersaing di perguruan tinggi dan mendapatkan nilai bagus. Kalau di SMK itu lebih keterampilannya, kalau di SMA itu lebih ke akademiknya, sedangkan ke MA itu lebih ke agamanya. Mungkin itu perbedaan dari 3 dari tujuan
pembelajaran, aspek, serta prospek masa depannya. Oke. Jadi ini suatu tips dari saya ya, apabila adik-adik SMP kelas 9 ingin melanjutkan apa yang menjadi dicita-citakan oleh adik-adik kelas 9. Nah, ini yang perlu disiapkan untuk sebelum masuk ke sekolah menengah tadi, sekolah lanjutan tadi. Yang pertama tujuan. Jadi kita itu harus menentukan tujuan setelah lulus sekolah menengah. Jadi habis ini saya mau ngapain sih? Gitu. Mau kemana? Mau ke SMK kah? Atau SMK kah? Atau mau kemana? Gitu. Jadi tentukan dari sekarang tujuannya mau kemana. Jadi apabila nanti sudah pada hari H-nya tidak lagi pusing-pusing untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke sekolah lanjutan. Selanjutnya ada diri, jadi mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk masuk ke dalam SMA atau SMK atau MAN. Juga bakat juga mempengaruhi dari persiapan ini juga. Jadi apabila merasa adik-adik kelas 9 itu mempunyai bakat, nanti pas masuk ke sekolah lanjutan itu bisa menentukan mana yang lebih cocok untuk bakat adik-adik. Terus komunikasi serta guru BK. Nah ini pentinglah dari seorang guru BK ya, sebagai saya calon seorang guru BK. Jadi apabila adik-adik kelas 9 ingin masuk sekolah lanjutan, bisa lebih bertanya kepada yang lebih mengerti tentang sekolah ini, yaitu guru BK. Oke, selanjutnya mungkin habis ya materinya. Oke, sekian dari saya.